Pemirsa, menjelang akhir tahun 2025-2026, DPR RI menyoroti kinerja fungsi pengawasan yang menjadi fokus utama parlemen. Kinerja pengawasan DPR mencapai 736 rapat dan menyasar berbagai isu strategis, mulai dari pupuk bersubsidi, BPJS Kesehatan hingga penyelenggaraan haji. Lalu seberapa besar dampak pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah dan masyarakat? Selengkapnya dalam Garis Batas. DPR RI menempatkan fungsi pengawasan sebagai fokus utama kinerja pada tahun sidang 2025-2026. Hingga 23 Juli 2026, DPR mencatat telah menyelenggarakan 736 rapat pengawasan, menjadikannya fungsi dengan jumlah rapat terbanyak dibanding legislasi dan anggaran. Pengawasan DPR difokuskan pada isu-isu yang berdampak langsung bagi masyarakat. Mulai dari reformasi penegakan hukum, tata kelola pupuk bersubsidi, konflik agraria dan mafia tanah, penanganan pasca bencana, penyelenggaraan ibadah haji, penonaktifan PBI BPJS Kesehatan, hingga tata kelola pertambangan migas dan lingkungan hidup. Salah satu hasil pengawasan yang menonjol adalah di bidang pupuk bersubsidi. Setelah evaluasi oleh Komisi 4, pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20% dan menerbitkan Perpres nomor 113 tahun 2025 tentang reformasi tata kelola pupuk bersubsidi. Pada sektor kesehatan, DPR juga menyorot penonaktifan peserta bantuan iuran BPJS Kesehatan. Hasil pengawasan Komisi 9 mendorong pemerintah untuk mengaktifkan kembali kepesertaan selama masa pemutakhiran data dan menjamin kelanjutan pelayanan kesehatan bagi peserta terdampak. Di bidang keagamaan, pengawasan terhadap penyelenggaraan haji juga menghasilkan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi Rp87.400.000. Turun sekitar Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya. DPR juga mendorong perlindungan pekerja transportasi berbasis aplikasi. Melalui rapat Komisi 5 dan pimpinan DPR, pemerintah memberikan kepastian terkait potongan aplikasi maksimal 8%. Sementara di bidang kesehatan masyarakat, DPR RI mendorong percepatan eliminasi tuberkulosis melalui integrasi sistem informasi tuberkulosis ke platform Satu Sehat. DPR menyebut pengawasan kini diarahkan lebih responsif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, serta pembentukan tim dan panitia kerja, DPR berupaya memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai kepentingan masyarakat. Pengawasan ini tidak berhenti pada penyampaian catatan dan rekomendasi. DPR juga menekankan pentingnya tindak lanjut pemerintah agar setiap temuan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diterjemahkan menjadi perbaikan kebijakan. DPR juga perlu memastikan bahwa setiap komitmen yang disampaikan pemerintah tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar terlaksana di lapangan. Dari sinilah pengawasan diharapkan menjadi instrumen untuk menjaga akuntabilitas, sekaligus mencegah terulangnya persoalan yang sama. Muaranya, kebijakan publik tidak hanya dinilai dari proses dan serapan anggaran, tetapi juga manfaat yang lebih nyata dan terukur, serta benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan terselenggaranya 736 rapat pengawasan dan sejumlah tindak lanjut kebijakan yang telah dilakukan. DPR RI menilai fungsi pengawasan pada tahun sidang 2025 hingga 2026 menunjukkan penguatan peran parlemen dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan dan merespon aspirasi publik secara lebih cepat dan terukur.